Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ipo-Ipo Sinau. Kita di sini berdua, saya Unyep dan dia Tri, gitu. Dan mereka ACT. Aku pokoknya pas nih ACT dan MRI. Lekerannya MRI and ACT. Oh mungkin ACT, kebiasaan ACT sampai dengan ejaan ACT jadi ACT. ACT ya. Padahal ACT ya, kita koreksi. Gak terima nih. Dikira coklat kok ya. Gitu. Balik lagi sama Ipo-Ipo Sinau, ngopi cerdas Tanpa ampas. tanpa ampas. Dan Ngopi cara cerdas sinau tanpa ngopi cara cerdas, sinau tanpa ampas. ampas. Langsung Mas Anam mau apa loh. Coba aku tak kayak kopi titik. Dan selalu kita akan selalu mengingatkan 3M dan 3A. 3A, 3W. 3W ya? Ya. Hah? Lo ayo aman maksudnya ngono. Oh ayo. Wah, ini mulai sip ini. Ayo aman, ayo iman. Iya. Jenenge ajakan toh. Iya, betul. Ayo imun gitu. Sebenarnya lebih tepatnya 3L, Mas. Ya apa itu? Let's. Oh yes. Kata ke Inggris ya. Yes. Gitu. Oke, kembali lagi setelah 2 hari. Setelah 2 hari yang lalu dan kopi kita masih ya nggak basi-basi. Kuat. Bakuling guyu. Oke. Mas Ri, aku pengen tanya ke Mas Anam nih. Jadi kalau kemarin itu kita bahas ya soal organisasinya dan segala macam. Saiki sing luwih sensitif ya Mas. Ya, lebih sensitif. Kemarin sudah ada yang sensitif ya akhir-akhir ya Oh soal iya, finansial. finansial, gitu. Isu-isu ya itu. Iya. Nah ini MRT sampean. Apa jenenge? ACT. ACT mbak MRI dari MRT. Berat. Numpak. Jadi dalam hal ini ACT ini kan sudah santer sekali ya. Aku kalau buka Facebook itu sering memang lihat ada iklannya aksi cepat tanggap di kantong-kantong perang dan lain-lain. Tapi secara personal nih Mas Anamnya sendiri, kalau presentasi itu sering di mana aja? Titik-titik presentasinya untuk mengenalkan ACT itu di mana aja? Kalau saya pernah tahu di masjid kan. Nah, selain itu di mana lagi? Oke. Jadi sebenarnya modal terbesar kita adalah civil society. Jadi memang masyarakat umum itu merupakan target-target bagaimana kita mengedukasi tentang kemanusiaan. Di mana saja sih tempatnya gitu. Hampir di semua tempat kita kunjungi gitu. Di instansi pemerintahan, mengajak berkolaborasi terkait apapun itu yang bisa dikolaborasikan. Kemudian di perusahaan-perusahaan, terus kemudian di masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan, pondok pesantren, kemudian sekolah negeri, kemudian ada komunitas, bahkan banyak komunitas yang merapat ke kami karena mereka pengen gitu ya bergerak. Mereka nggak punya isu, ACT bisa kolaborasi dengan kami, ayo bareng gitu. Oh bisa gitu ya? Betul. Ada termasuk juga GPS itu juga mungkin barangkali. Oh bisa. Bisa jadi itu. Bisa jadi. GPS kan pasti ada itu. Betul. Ada mereka berkoloni, berkomunitas dan selalu berkomunikasi kok. Saya yakin juga. Oke. Wah, sinergi yang bagus sekali itu. Lo di mana lagi? Terus biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu dana CSR-nya kemana? Jadi perusahaan-perusahaan nanya nih, ACT punya program apa? Ini kita punya program ini. Oh, aku cocok yang ini misalnya gitu. Lo bisa milih ya? Betul sekali. Itu termasuk akad juga Mas Tri? Iya. Menang milih mereka? Iya, sebetulnya kita ngomong secara umum aja. Kebetulan kami ini kan pengamen Mas. Jadi kayak gitu. Artinya kita bergerak di musik juga. Nah, dalam hal ini ACT bergerak bidang kemanusiaan. Cuma pengelolaan. Poin bagi kita sebagai seorang seniman, anggap saja orang menyebutnya orang seni, jadi orang seniman apapun lah kayak gitu. Minimal terpikirkan oleh kita bagaimana cara mengelola. Ya. Bisa jadi sasaran yang dilakukan oleh ACT patut kita tiru juga. Misalnya ini Mas, tadi disebut CSR atau instansi pemerintahan apa-apa. Kita pun juga bisa bergerak semacam kayak gitu. Oke. Ya, meskipun skalanya kecil. Jadi ya? dari teman-teman seni. Jadi minimal ini pembelajaran buat
buat teman seni atau teman-teman sinau semua yang ada di rumah, bahwa melalui bidang di luar kemusikan kita ada ini teman-teman ACT dan MRI gitu kan, dengan MRI dengan bergerakannya, dengan bergerakannya yang minimal paling tidak bisa kita tiru, bisa kita teladani. Kita teladani. Ya, Salah satu contohnya, suatu saat mungkin ACT juga mungkin bisa bekerja sama dengan teman-teman musik, karena bagaimanapun juga musik seni adalah bagian dari kehidupan dunia. Betul. Artinya gak hanya Indonesia aja, dari dunia. Setiap kali teman-teman komunitas musik juga kadang-kadang mengadakan charity dan sebagainya. Ayo beritahu kami, ada sesuatu mungkin dari teman-teman seni yang bisa kita sumbangkan. Kita himpun untuk Juga. disalurkan oleh teman-teman dari Betul. ACT. Walaupun bukan dari sisi materi Mas, enggak, bukan kayak gitu. Bisa jadi karya, bisa jadi pemikiran, bisa jadi konsep atau apapun lah itu. Aku itu masuk oleh Mas Tri. Jadi, jadi gini Mas Anam dan Mas, sebelum ke Mas Danda ya. Aku sama Mas Tri, atau Unyep sama Mas Tri. Dan ini ada sahabat alam ya. Mungkin pernah dengar Salam, sahabat alam ini. Kayak kata Mas Tri tadi, bukan uang, bukan juga sembako, tapi lagu yang nyampe ke sana. Jadi ada lagu kami yang diperdengarkan ke anak-anak ini, pada anak-anak nelayan lah istilahnya. Dengan lagu itu mereka itu moralnya atau spirit kehidupannya untuk lebih bangkit itu lebih mengenal lah, ya. Lebih mengenal. Dari lagu itu. Dari lagu. Tak pikir ya itu dimensi yang kadang nggak nampak juga sih. Ternyata tapi ada, eksis. Jadi benar Mas Tri, itu benar banget. Jadi Mas Tri gini mungkin, kalau bahasa keunyianku ya. Dengan pergerakan ini, musikalitas yang terjadi di ya skala kecil Malang, Jawa Timur regional, Jawa, Indonesia dan dunia ini bisa jadi bersifat lebih positif, lebih ke arah kemanusiaan musik ini. Jadi nggak negatif terus kesannya musik itu kan. Nah, kita kan orang musik, jadi kita bahas juga ke situ. Dan apa ya? Seneng banget Mas Anam, Mas Danda. Hanya lagu yang didengerin terus anak-anak itu jadi girohnya istilah ya. Aku kudu iso memperbaiki keadaan keluargaku mau nih. Atau aku harus bisa patuh kepada aturan ini supaya alamku nggak rusak, katakan gitu. Ya kan pasti seperti itu kan dari sahabat alam itu. Jadi lebih kepada pendekatan. Betul. Dari Mas Anam dan Mas MRI ini benar-benar apa jenenge pendekatannya langsung, cuma ada sesuatu alat di mana perlu pendukung, perlu support. Misalnya daerah Malang Selatan. Malang Selatan dengan kondisi budaya mereka yang semacam kayak gitu, terus lingkungannya, mungkin ada data-data tentang tentang kependudukan ya, tadi konsentrasi masalah kemiskinan dan sebagainya. Alatnya, pendekatannya bisa kok ngajak-ngajak kami, artinya nggak tahu itu dengan lagu, dengan otomatis menyesuaikan dengan di sana. Misalnya kita jalan lagi, nggak usah ke Sumawe lah, ke Gunung Kawi. Ke Gunung Kawi senengannya tayub. Misalnya kayak gitu ya. Iya kan? Tayub berarti kita merangkul orang-orang seni yang lain. Misalnya ada seni tari di sana, ada seni macam-macam. Lah pendekatannya melalui itu. Jadi benar-benar sebuah konsep itu istilahnya apa ya, wongkul dari siji. Oh ya kira ada unsur kemanusiaan di sini. Istilahnya apalagi dikelola oleh sebuah lembaga yang wis benar-benar bisa mengelola dan bisa dipercaya, itu loh yang penting. Jadi nggak sekitar kayak kilo kopi, wes mari. Atau gini, donatur naruh kita terus kasih wes mari. Wes mari. Enggak, tapi kita kasih kesan dengan potensi apapun yang ada. Salah satunya ya musik dunia kami ini. Kalau ada yang tari. Jadi mereka itu bisa ngeliat, oh iya, aku sih iso duwe semangat. Mungkin anak-anakku iso
mengembangkan ini dan lain-lain lah. Ada banyak kemungkinan positif yang bisa terjadi. Kita kan tugasnya kan husnuzon gitu. Iya, Kayak gitu. Karena prinsip kami juga sama sih. Siapapun yang bisa memberikan kontribusi positif sebenarnya itu sudah relawan. Entah pikiran. Mas Danda ini kan masih muda gitu ya. Belum punya Nikah. penghasilan sendiri. Belum berpenghasilan, nikah. sorry. Nah beliau itu ke kantor memberikan apa yang dia pikirkan, gimana strateginya, bagaimana untuk mengajak orang lebih banyak. Itu Ya, itu luar biasa. tidak butuh materi. Maka dari itu apapun yang menghasilkan sesuatu positif itu bagi kami ya itu merupakan aksi-aksi kemanusiaan juga. Luar biasa. Sekali lagi apresiasi yang sangat tidak terbatas untuk Anda dan teman-teman ya. Teman-teman semua di ACT dan MRI. MRI. Dan Mas Tri, ini kan tadi Mas Iya, Anam, Mas Danda gimana? Ayo, Mas Danda kan Danda. bukan orang office ya, bukan orang kantornya, tapi meskipun berinteraksi dengan kantor. Tapi gini, aku ingin tahu teknisnya. Tadi Mas Tri juga penasaran. Ya apa sih? Lewis kadung diluncurkan atau dikirim ke suatu lokasi, ikut mekanisme seperti apa? Budal dewe, diculno, apa numpak layangan, atau wis mbek sawangan ngoeng. CE urut ngene ae. CE urut tadi belum dijelaskan. Jadi ACT ini donasinya dari mana? Oke. Artinya tadi kan udah dijelaskan memang sih dari perusahaan atau apa. Selama berjalan. Karena terakhir dan mungkin nanti untuk sesi yang terakhir aku kepingin cerita yang action yang terakhir. Ono Oke. kapal kemanusiaan. Nah, itu nanti tapi maksudnya penggalian dana selama ini dari mana aja? Terus untuk apa aja? Jadi mungkin akan teman-teman channel lebih pengen tahu gitu. Sinyali sapa bocor itu. Jadi di ACT sendiri secara global gitu ya dibagi dua, donatur publik sama donatur institusi ya, bisa sekolah, bisa yayasan, bisa masjid, itu masuk donatur institusi. Untuk sementara ini sejak kami berdiri sampai 2021 hampir balance antara donatur institusi dan Publik. donatur publik. Publik Tapi itu personal ya. personal, tapi bedanya adalah ini menjadi anomali yang positif ketika di pandemi. Bagaimana bisa seperti itu? Jadi donatur publik di tahun 2019 itu donasinya banyak. Oke. Nominalnya banyak tapi yang berdonasi sedikit. Oh, Ketika pandemi itu malah lebih banyak yang berdonasi sekalipun nominalnya sedikit. begitu. Ada yang 10.000 tapi orangnya lebih banyak gitu. Bahkan peningkatan kami sekitar 700%. Wow. Wow. Bahagia sekali mendengarnya Mas Tri. Jadi kepedulian udah mulai. Betul. Solidaritas Ya, itu betul. bukan hanya sekedar seberapa banyak jumlahnya sih. Ya, betul. Tapi nilai di sininya bukan nilai Betul ininya sekali. ya. Ya. Luar biasa loh Mas Tri. Malah pandemi orang-orang butuh bantuan malah meningkat harusnya. ya Mas. Itu menjadi anomali sih sebenarnya. Ya. Nah ini Terus Mas kalau Mas Danda. teruskan. Terkait pemberangkatan mungkin ya Mas ya. Ya, mulai dari Kayak start. misalkan mungkin contoh kasusnya seperti hari ini ada banjir di Kalimantan Selatan ataupun bencana di Di mana? Sulawesi Barat. Kalimantan. Oh Kalimantan, maaf ya teman. Kalimantan bukan Kalimantan Pak. Sekadung lali gitu Mas. Oke, lanjut. Kalau kita punya secara sistem kita juga ada Mas. Jadi bisa di-track. Kayak saya punya ID relawan. Namanya di ID relawan itu difungsikan untuk men-tracking di mana sih relawan kita berada. Terus kegiatannya seperti apa. Nah, misalkan pemberangkatan itu pun itu pasti ada tim-tim khususnya Mas. Jadi setiap misalkan ada bencana ataupun keperluan yang ada di Indonesia, misalkan di Kalimantan Selatan ada bencana, tapi kan kita harus tahu apa yang dibutuhkan di sana. Tim rescue kah, atau tim medis kah, atau support-support yang lain. Itu pasti sudah ada dari teman-teman kita yang misalkan di Kalimantan Selatan utamanya. Jadi mereka sudah di sana itu mereka sudah memplotting ataupun ibaratkan asesmen. Oh, kita butuh ini, kita butuh support dari teman-teman yang lain. Itu seperti ini. Tapi misalkan di cover oleh Kalimantan sendiri itu sudah cukup, itu pastinya sudah. Berarti nggak melibatkan yang daerah lain. Tapi gitu ya? karena misalkan daerah cakupannya yang cukup luas, jadi kan pasti harus memanggil teman-teman yang lain. Istilahnya butuh personil tambahan gitu kan. Buruh support yang lain. Nah, seperti itu mereka akan melaporkan secara terpusat ke kantor pusat kami. Di MRI pusat kan juga ada. Nah, setelah itu pasti akan disalurkan kembali ke setiap cabang-cabang yang ada. Ke MRI yang ada utamanya di kantor ACT-nya. Nah disitulah kami punya namanya
koordinator daerah ataupun ketuanya. Nah di situ beliau sudah mendapatkan informasi apa yang ada, beliau pasti sudah akan memplotting. Oh yang dibutuhkan tim rescue sejumlah 5 orang. Kita harus siapkan orang-orang yang misalkan rescue kan ada pengelotingannya masing-masing mas. Ada yang khusus di air, udara ataupun dan sebagainya. Nah seperti itu pasti beliaunya sudah memplotting. Misalkan di Kalimantan Selatan butuh rescue terkait banjir. Sudah pasti dipastikan seperti ini. Nah untuk pastinya akomodasi dan lain sebagainya itu insya Allah semuanya sudah ditanggung oleh ACT sendiri. Oh jadi udah siap berangkat? Iya jadi mereka yang penting yang sudah disampaikan oleh Mas Anam tadi bahwa relawan itu memperjuangkan relawan itu harga mati. Aku tak sombong berarti aku berperjuangkan. Berarti Mas Anam ACT menjamin keselamatan ya. Ada asuransinya juga. Betul. Bahkan Mas Danda sendiri juga salah satu personil ya ketika pandemi, awal pandemi masuk Malang, Mas Danda diberikan surat tugas khusus. Ketika surat tugas itu sudah ditandatangani otomatis semua tanggung jawab, hak dan kewajiban Mas Danda merupakan tanggung jawab lembaga. Oh gitu. Oh gitu ya. Ya sinergi banget lah. Mesti udah terintegrasi dengan baik. Iya, artinya ada jaminan. Makanya itu perlunya pengelolaan yang bisa dipercaya oleh sebuah lembaga yang bisa dipercaya. Iya. Karena bagaimanapun juga garda terdepan adalah MRI. Artinya orang-orang relawan ini. Iya. Bener mereka relawan mas, tapi paling tidak ini sebuah tanggung jawab sebuah lembaga. Iki jaminannya apa keluarga yang ditinggalkan misalnya ya, keluarga yang ditinggalkan bagaimana ya, artinya untuk mereka sama dengan berjuang, sama dengan berjihad toh. Bener. Paling tidak ada jaminan, oh iki lah, wis ta, kon lembaga iki kok mesti aman. Iya. Dalam kondisi kayak gitu. Tapi ya nantilah kalau misalnya teman-teman ingin tahu tentang ACT, silakan menghubungi Mas Anam. Diundang ya mereka. Gitu. Apalagi kalau kampungnya warga kampungnya get. Pandel kandel ini iki tentang relawan dan sebagainya. Gitu. Ya makanya pentingnya sebuah lembaga kan itu mas. Benar. Bisa dipercaya oleh publik satu, bisa dipercaya oleh orang yang bergerak juga. Orang yang bergerak, maksudnya orang di dalam sendiri. Misalnya saya kepingin jadi relawan, aku kan pengen ngerti iki di lembaga apa iki? Bisa dipercaya apa enggak? Kan sama seperti kayak gitu. Ada jaminannya apa enggak? Padahal lah kalau dek band kan mesti aku bertahan apa enggak? Aku manajer, semuanya curhat ya kayaknya. Kak situ tadi artis aku rek. Muka-muka nonton ada. Teman-teman Sinau, kita akan nyeruput sebentar ya. Nanti kita lanjut Sinau tanpa ampas dan ngopi cara cerdas atau apalah istilahnya mungkin apa gitu ya. Sinau cara cerdas ngopi tanpa ampas. Ngopi cara cerdas Sinau tanpa ampas. Ya Allah, sekarang episode aja gak apal-apal. Oke, kembali lagi kita akan nyeruput tipis-tipis dulu. Ya. Ya, kembali lagi di sesi yang terakhir. Ya. Masih unek-uneknya ditumpahkan. Waduh, sini terakhir. Waduh. Enggak, sebetulnya bukan unek-unek sih. Jadi lebih kemarin itu yang bikin saya takjub isunya tentang kapal kemanusiaan ya. Sampai itu mas ceritanya gimana mas? Ada peristiwa apa sehingga ada kapal kemanusiaan itu? Ya. Sebenarnya kapal kemanusiaan itu bukan hanya saat kemarin banjir Kalsel dan Sulawesi Barat, tapi kapal kemanusiaan pertama kali kami luncurkan tahun 2015 mengantarkan bantuan pangan ke Afrika. Karena dulu isunya adalah Somalia itu hampir 4 tahun tidak turun hujan.
kekeringan dan sebagainya. Jika pada saat itu prediksinya ya, ketika tidak ada bantuan pangan dalam waktu 2 minggu, hampir 40% masyarakat di sana terancam meninggal dunia karena kelaparan. Nah, karena alasan itu pertama kali kita mengirimkan bantuan pangan ke Somalia. Kemudian setelah sukses itu kita melakukan pengiriman kapal kemanusiaan ke Suriah, Rohingya, kemudian Palestina, kemarin 2018 di Lombok, kemudian Palu Donggala, dan kemarin ke Kalsel dan Sulbar. Yang terbaru ya. Betul. Kalau di Rohingya itu ke mananya? Ke pengungsian di antara Bangladesh dan Myanmar itu. Oh gitu, ya. Nah, spirit yang mendasari kami adalah kita menyadari bahwa Indonesia itu kepulauan maritim. Betul. Kita harus menunjukkan bahwa kehebatan laut kita kuat gitu. Maka itu kapal adalah simbol kekuatan masyarakat Indonesia. Terus yang terakhir, nah terakhir di Sulbar dan Kalsel kita mengirimkan tiap kapal karena 2 sesi. Waktu itu ada bencana atau? Nah, bencananya gempa di Majene dan banjir bandang di Kalsel. Kemudian hampir 2 minggu terisolasi, bahkan ada yang mengungsi di gunung, di bukit karena udah nggak ada akses. Bahkan di Kalsel itu banjir 3 meter gitu. Gimana bisa orang mau beraktivitas dan sebagainya. Bahkan untuk kami, tim rescue kami di sana untuk mengantarkan paket pangan, bantuan pangan itu harus naik perahu yang kecil. Jadi bantuan pun yang dibawa ke sana ya cuma beberapa karena memang armada transportasinya sangat terbatas. Perahu karet ya? Perahu itu sampan yang nelayan orang jualan di. Berapa personel yang berangkat di kapal kemanusiaan itu? Nah, kapal kemanusiaan kami ada 2 sesi. Hari Rabu tanggal 27 di Tanjung Priok kami memberangkatkan 20 relawan dengan bantuan 1000 ton. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 30 hari Sabtu di Tanjung Perak itu 1000 ton bantuan untuk kapal. Berupa apa aja Mas waktu itu bantuannya? Bahan makanan. Bantuan memang kami mengumpulkan bantuan itu tidak lebih dari 2 minggu sejak disondingan bahwa kita akan melayarkan kapal bantuan. Dan yang terkumpul adalah 4.000 ton. Bantuannya berupa pangan, kemudian kebutuhan bayi, susu, pampers dan sebagainya, kemudian obat-obatan, terpal dan matras untuk kebutuhan para pengungsi. Pakaian juga mungkin ya, ada. Pakaian kami mengantarkan yang baru sih. Oke. Jadi kalau ada yang ngasih cash mamanya, itu nanti dibelanjakan. Betul sekali. Dibelanjakan di tim yang ada. Ada waktu itu ikut? Enggak. Sebetulnya karena saya sebetulnya magang, jadi tidak diperbolehkan. Ukti cocok. Saya berang. Oh berarti ada proses seleksi juga ya? Ada. Sudah ada tim yang memang dipersiapkan untuk berangkat. Tapi cerita itu pasti tersebar di kalangan ACT ya dan MRI ya. Bahkan orang umum pun pengen gitu. Gimana caranya jadi relawan buat kesana? Gitu. Betul. Jadi gini, bukan hanya partisipasi karena mungkin bantuan itu macam-macam ya, ada tenaga, biaya, pemikiran dan sebagainya gitu. Ada misalnya ini ada beberapa teman-teman yang langsung ngomong saya mau bantuan ini, baju misalnya baju bekas atau baju baru atau layak pakai. Pernah suatu ketika kita mengirim sesuatu itu kepada sebuah lembaga atau sebuah, saya tidak akan menyebut apa, terus akhirnya ditolak. Iya. Ditolak. Lah, hal-hal semacam kayak gini kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, kita kan tidak tahu permasalahannya apa, kenapa hal ini ditolak. Betul sekali. Nah, Mas Anam sama Mas Danda, tolong dijelaskan kenapa sih, apakah memang ada kriteria bantuan yang akan disalurkan, kayak gitu Mas. Kelayakannya mungkin gitu ya. Jadi mungkin Mas Danda akan menjelaskan seberapa antusias nih animo masyarakat mengantarkan logistik. Betul. Saya akan menjelaskan seperti apa sih komunikasi yang harus disampaikan kepada orang, karena ketika terjadi bencana itu kepedulian itu sangat besar sekali. Betul. Nah, ada yang nge-DM biasanya di Instagram gitu, Kak, kalau misalnya kirim pakaian layak pakai gimana? Bisa diterima atau enggak? Kami punya standar di kondisi emergensi bahwa pakaian layak pakai, mie instan itu tidak layak untuk
distribusikan. Jadi ketika ada donatur yang datang, kami tidak membatasi kebaikan. Kami komunikasikan bahwa oke, kami terima, namun kami tidak mendistribusikan ke wilayah bencana. Jika berkenan pakaian yang diantarkan atau mie instan yang diantarkan akan kami jual kembali. Kemudian semua keuntungan yang didapatkan dari penjualan itu akan kami gunakan dalam aksi-aksi kebencanaan. Dalam bentuk yang lain yang cocok gitu ya, yang sesuai. Itu loh maksud saya teman-teman Sinau. Jadi jangan diambil negatifnya aja. Wah, bukan berarti milih-milih atau apa. Karena kita tidak tahu. Karena jarak juga ya. Karena jarak juga jauh. Kebutuhan di sana itu apa? Apa bener pakaian sih? Ya. Gitu. Belum tentu juga. Belum tentu juga gitu. Sedangkan yang tahu adalah teman-teman ini gitu loh. Kebutuhan mereka sebetulnya bukan pakaian. Yang lebih urgent adalah mungkin selimut misalnya gitu. Yang lebih urgent adalah kayak gitu. Sedangkan dari pihak beliau-beliau ini mereka sudah tahu gitu loh. Mana yang harus didistribusikan, mana kebutuhan-kebutuhan mereka yang urgent yang untuk dianu. Sedangkan mereka nggak mungkin akan selimut tai kan nggak mungkin, wong itu bantuan. Betul. Kayak soalnya Nggak bisa. Tapi sebetulnya sudah ada solusi yang disampaikan sama Mas Anam tadi bahwa tetap mereka akan menerima, mungkin nanti semacam bikin event gitu Mas ya, berupa bazar atau berupa apa gitu ya. Programnya Mas Danda ini. Moga Mas saya tidak sepi Mas saya Mas. Ya, sekalian menceritakan animonya masyarakat kan Mas. Biasanya itu sering kali dikirimkan lewat jasa-jasa pengiriman paket, ekspedisi. Iya, tiba-tiba datang satu truk Apa ya? pakaian lagi pakai semua PLP kalau kita nyebut. Tapi bukan baru ya. Enggak, bukan. Jadi udah berkode-kode, tumpuk datang. Mbak mau ngirim buat siapa atas nama Mbak ini? Mbak ini sopo Mbak sih ngirim Mbak? Kita kaget kan. Apalagi kantor kita kan ya, alhamdulillah seadanya. Maksudnya dengan tidak besar yang seperti itu. Ya sudahlah, ya gimana pun harus kita terima karena kan itu kebaikan juga. Betul. Akhirnya ya kita menghubungi mitra-mitra yang lain, dipinjamkanlah gudang-gudang yang lain juga. Dan untuk akhirnya kalau saya sendiri kan dari partnership sama marketingnya MRI, kita punya program namanya Pasar Murah Kemanusiaan. Nah itu gimana? Nah Pasar Murah Kemanusiaan ini resource yang ada dari ACT ataupun dari rekan-rekan kita yang lain yang tidak bisa dirupakan untuk diberangkatkan ataupun disumbangkan ke daerah bencana akan kita rupakan di sana untuk dijual kembali. Oke. Nah pastinya melalui sortiran yang cukup ketat. Dalam artian ini sudah dicuci, sudah di-pack dengan baik, tidak ada yang lubang ataupun kotor. Ya nun sewu kan biasanya juga ada. Kalau secara ya ini perlu saya ceritakan juga. Terkadang kondisi yang seperti ini itu adalah kondisi bagi rekan-rekan kita untuk bersih-bersih rumah. Cuci gudang ya. Nah, pas aonoe ndek omas ada yang resek. Kebanyakan yang disedekahkan itu sing wis gak seneng digawe. Nah, bukan sedekah yang terbaik. Padahal yang utama kan yang paling kamu suka ya disedekahkan. Tapi wangel loh sih. Angel Mas, masalahnya Mas. Iya. Nah kayak gitu. Itu kita sama teman-temannya disortir, dipilih. Oh ini yang kerudung, ini yang baju gamis. Tapi alhamdulillahnya ada juga yang menyumbang baju-baju yang baru. Memang ada juga yang baru, ada memang sudah di pack dengan rapi juga. Seneng banget kan Mas. Timbang udal-udal kebo mana kan. Iya. Akhirnya di situ juga salah satu langkah buat pemberdayaan masyarakat di sekitar. Jadi kayak sekarang itu kita punya 2 titik alhamdulillah di depan kantor setiap ahadnya, sama setiap 2 minggu sekali itu ada di Jabung. Oh Jabung. Di Jabung kebetulan kita disambut dengan welcome di sana sama perangkat desanya juga. Kita bikin ajang di sana buat pasar murah kemanusiaan. Terus kita gandengan sama komunitas-komunitas yang lain di sana. Buat di program-program yang lain akhirnya. Oke. Pasti dan itu nanti pasti ada reportasenya. Ada selalu. Itu. Jadi kalau di MRI itu setiap event ataupun kita nyebutnya aksi Mas. Setiap satu kali aksi itu pasti ada PIC-nya ataupun komandan regunya. Itu paling enggak 1 kali 24 jam harus dilaporkan. Tapi lah aku kan rotok mangkel namanya. Kadang ya telat-telatan. Tapi gak sesuai itu relawan ya. Itu tadi senjata ya kok. Aku relawan. Waduh. Ini ada isu juga ini. Jadi kan yang santer kan muncul di media itu kan yang di tempat-tempat peperangan gitu kan. Aku sempat tahu bahwa pergerakan atau aksi cepat tanggap ini aksi religi keagamaan.
Tapi enggak gitu. Ini aksi kemanusiaan. Apapun agamamu, apapun jabatanmu atau apapun kepercayaanmu, ini kemanusiaan, gitu loh. Kebetulan yang perangnya di situ, gitu loh. Ya, Tapi tidak menghalangimu, tidak membatasimu untuk berderma. Jadi apa ya? Yang bikin orang gak situ karena mungkin prasangka seperti itu. Ini perlu diluruskan teman-teman sinau semua ya. Jangan-jangan ini organisasi yang hanya seiman. Itu. Tak ceritakan juga Mas. Iya, Kebetulan iya, saya iya, kan iya. basisnya di relawan. Kebetulan relawan kami mungkin kalau saya sama Sanan terlihatnya muslim koyo ahi-ahi banget Di sini ngomong wah ini. Enggak sebetulnya. Teman-teman kita pun non muslim pun juga ada. Nah itu loh. Ada non muslim kami. Okay. Banyak ya kita biasanya ketemu ya biasa aja, rekan makan-makan bareng ya biasa. Karena ya sering kemanusiaan tadi kan? Iya. Iya betul. Jadi ini kemanusiaan. Aksi cepat tanggap ini adalah aksi atau pergerakan kemanusiaan, bukan pergerakan mengatasnamakan agama tertentu. Gitu ya. Itu perlu dipahami. Jadi kayak gini, aku Beno. Kalau pertanyaanku tadi presentasi di masjid mana, itu hanya ibaratnya kayak pertanyaan yang mewakili apa yang aku percaya gitu. Ya mereka bisa ke gereja, ke manapun, mesti untuk merepresentasikan atau mempromosikan pergerakan ini dimanapun. Nah, aku Mas Tri pernah bahas ini juga. Jadi kayak masjid ini atau ya kita bahasnya masjid ya, karena kita hidup di situ. Jumat ini datang ngaruh watak ACT ini atau MRT, MRT Mas, MRI. Lalu ada masjid yang setuju, ada masjid yang dengan persyaratan tertentu, bla bla bla, ada yang langsung ya kan bervariasi banyak sekali karakter masjid tergantung takmiri. Nah, apa yang bisa mas-mas ini sampaikan sebagai pencerahan untuk mereka dari kalangan dan agama apapun, mesti bahwa ini loh kita itu kuat dari sini kayak gitu, kayak gitu. Tapi itu nanti sifatnya quotation nih, mesti kata-kata itu nanti yang terakhir justru yang terakhir ya. Sing malah sing isu sing luwih. Cek gak ngali penonton nih. Bakar. Kondisi Indonesia pada umumnya, Mas. Tadi yang diceritakan Mas Anam, pengalamannya pasti banyak yang di luar negeri, gemanya juga, nggak hanya di dalam negeri dan di luar negeri. Kondisi Indonesia saya ini apa sih isu nih? Itu satu. Terus yang kedua, tadi juga yang sesi pertama kemanusiaan tentang yang diangkat adalah tentang kemiskinan dan separah apa sih Indonesia itu dua. Yang ketiga, nggak adakah dari ACT untuk memberikan prioritas tertentu terhadap bangsa kita sendiri ini? Artinya sampai sendiri menyoroti bahwa saya ini isu kemiskinan ini Indonesia. Iya. Bisa nggak ACT ngomong ayolah prioritasnya ke Indonesia di sini, nah, ya, gitu. Ada skala-skalanya ya, skala prioritasnya. Yang pertama seberapa kondisi terkini. Nah, berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, para leader-leader kami di pusat gitu ya, yang membuat program-program kemanusiaan, menyadari bahwa isu kemiskinan ini adalah isu yang kondisi bencana yang dalam tanda petik by design. By design-nya seperti apa gitu? Banyak orang-orang kaya, istilahnya orang kapitalis lah. Orang kapitalis yang memiliki harta banyak, tapi sangat sedikit harta-harta mereka dikeluarkan untuk memberdayakan masyarakat. Nah itu kondisi-kondisi seperti itu membuat kesenjangan sosial. Ada yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ramai-ramai. Nah, dengan kondisi seperti itu, kondisi kemiskinan yang ada, kami menyadari bahwa satu hal yang pasti dan harus terpenuhi yaitu kebutuhan pangan. Makanya kenapa kampanye kami adalah selalu ketahanan pangan, ketahanan logistik, ketahanan swasembada beras. Kami menyadari bahwa negara tanpa persediaan pangan, tanpa ketahanan pangan itu tidak akan bertahan lama menjadi sebuah bangsa. Karena mau sepintar apapun negara itu, mau secerdas apapun negara itu, ketika kebutuhan perut tidak terpenuhi, ya bisa jadi barbar, kemudian tidak bisa berpikir sehat dan sebagainya. Maka dari itu siapapun yang butuh makan, ya kita berusaha untuk memenuhi itu. Agar apa? Ketika perut sudah terpenuhi, beralih ke masalah
rohani gitu, masalah mental spiritual. Ketika orang perut dan spiritualnya terpenuhi, kemudian lari ke cara berpikir atau otak. Ketika otak sudah mulai belajar tenang karena sudah terpenuhi tangannya. Kemudian ketika orang istilahnya ya belajar mendalami agamanya, kemudian dia tidak perlu lagi memikirkan kondisi dapurnya di rumah. Itu kita akan melahirkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berkualitas lah istilahnya. Maka dari itu pangan adalah salah satu, bahkan satu-satunya kunci untuk mempertahankan sebuah bangsa. Peradaban betul sekali. Mentang-mentang bahas pangan ono sing di pos menurut nang pawon sih. Ayo ketemuan ayo. Ayo ono sing kudu kopi ya. Iya, terus sing ACT sendiri ada skala prioritasnya. Kalau ini ada kata-kata bijak sih sebenarnya yang saya baca dari tulisan Libertani. Kalau kita membantu hanya saudara kita sebangsa atau saudara seiman kita saja atau saudara tetangga kita saja, itu tingkatnya manusia biasa gitu. Kalau kita pengen menjadi manusia dengan kualitas terbaiknya, sekat-sekat seperti itu sudah nggak ada gitu. Mau sekat agama, mau sekat ras, mau sekat suku, bahkan sekat bangsa, itulah yang membedakan kita manusia dengan kualitas terbaiknya. Maka dari itu kita selalu berusaha nih, kalau nanya luar negeri aja dibantu, mana di dalam negeri, kita selalu berusaha untuk menjadi lembaga lah, instrumen kecil dari gambaran bangsa Indonesia bahwa bangsa ini bangsa terbaik gitu, bukan cuma di dalamnya sendiri yang dibantu, tapi di luar juga dibantu. Luar biasa. Jadi ini secara nggak langsung jawab bahwa mungkin yang diekspos itu yang di luar. Sementara ada loh pergerakan mereka untuk orang-orang sekitaran, maksudnya di dalam negeri sendiri, tapi yang nggak terlalu terekspos karena isunya nggak sekuat yang di luar itu. Mungkin pengaruh media juga ya. Ya gitu ya. Sementara mereka bukan awak media. Seperti itu. Oh iya, betul. Karena mengingat juga ini cabangnya sudah 63. Artinya sudah ada wakil-wakil dari tiap daerah itu. Oke, Mas Anam ada lagi. Kalau Mas Anam kan menceritakan secara ibarat strategis manajemen. Kalau aku kan gambaran real di lapangan. Biasanya ketemunya. Salah satu contoh kasus, Mas, ada salah satu beliau itu satu keluarga sudah tinggal hanya ayah dan 2 anak. Si ayah ini kebetulan beliau di PHK atau bukan PHK namanya, kolaps karena suatu pekerjaan ini tadi dari suatu proyek akhirnya bangkrut total. Dan itu tetangga kita, utamanya tetangga saya sendiri, dan saya pun nggak tahu itu. Jadi kejadiannya sampai beliau itu pernah tinggal di tenda terpal di suatu barongan, ibarat ngomong karangan, Mas. Dan itu dekat dengan muslimin ataupun saudara-saudara yang lain, dan itu di perkampungan yang cukup padat. Tapi nggak ada yang sadar di situ. Entah nggak sadar atau nggak gimana saya nggak tahu. Bahkan saya sendiri yang satu desa di sana pun saya nggak tahu. Ternyata ada saudara saya yang kayak gitu. Kalau di muslim sendiri kan zolim nggak sih kayak gitu, Mas? Ya zolim. Nah itu kayak gitu. Dan itu alhamdulillahnya dari ACT sendiri sudah, insya Allah sudah bisa membantu. Paling tidak kami relokasikan ke tempat yang lain. Itu ya cukup melegakan. Iya. Dan bahkan si anak ini, Mas, 2 anak ini mereka cukup anak yang dikatakan cukup cerdas. Bahkan mereka bisa kayak membentuk kayak jenengan tahu audio yang portable biasanya, Bluetooth speaker, mereka bisa membuatnya. Bahkan Bluetooth speaker itu. Nah, bahkan mereka itu masih seumur kelas berapa, Mas? Kelas SD. 5 SD. Kelas 5 SD dan mereka belum sekolah. Kader ini. Ya Allah. Belum sekolah. Ya, akhirnya insya Allah sama Siti kami berupaya yang terbaik untuk disekolahkan kembali. Itu dikasih beasiswa gitu ya. Iya. Aduh, wis dikai konten. Bahkan itu di Malang, Mas. Malang. Ya. Yang itu aja, Mas. Jadi mudah-mudahan dengan Ipobok Sinau ini bisa mendistribusikan keadaan ini, mesti berita ini. Kalau mungkin di media lain mesti sing luar negeri ya. Iya. Kita yang sing mungkin belum tersentuh gitu ya. Iya. Kayak ceritanya Mas Janda tadi. Jadi Mas Anam dan Mas Janda, jadi terima kasih sama yang bisa datang sini, kita bisa sharing sama teman-teman Sinau.
Mungkin ada satu yang terakhir. Ada yang mau disampaikan dari ACT maupun dari teman-teman MRI sebelum acara kita tutup. Yang disingkat jadi MRT. Ya, Allah. Apa ya? Jadi bingung saya. Ini sih bahwa kebaikan itu tidak melulu soal apa yang kita punya gitu. Bahkan kita berkumpul di sini terus tayang di YouTube kemudian dilihat orang itu kan merupakan sebuah ikhtiar terbaik kita untuk menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan itu terhadap orang lain gitu. Maka alangkah beruntungnya ketika kita bisa membincang kemanusiaan di sini tanpa ada sekat agama atau ras atau suku bahkan sekat-sekat yang lain, kemudian menjadikan itu sebuah introspeksi gitu. Oh iya, aku hidup di Malang misalnya. Sudah seberapa jauh sih kita memikirkan kondisi-kondisi di sekitar kita? Saya berharap gini, gitu. Ketika kita mau tidur kita resah. Resah kita itu bukan karena resah besok Mau makan apa, tapi memikirkan bahwa kita resah karena kondisi tetangga kita kelaparan, kita resah karena kondisi bangsa kita sedang terpuruk misalnya. Kita resah atau kita bingung, kita gelisah, kita sedih ketika melihat saudara sebangsa kita yang sedang tertimpa bencana gitu. Itu yang kami harapkan sih. Karena bagi kami kedermawanan terbaik itu ketika kita merasa sudah tidak mampu lagi memberikan apapun, tapi kita masih berusaha semaksimal mungkin untuk memikirkan kondisi sebangsa. Mas paling nggak memikirkan ya. Jadi letakkan galau pada tempatnya sekarang ya. Ojo galau perkara iku mang lawan stok ae ya. Ayo Mas Anam terakhir. Monggo. Mas Dadah. Mas Dada. Ya, Bukan Abu Dada. Abu Dadah. Aduh. Gus Bama, ngerti kan? Monggo. ya kalau saya kan biasanya ada kutipan dari beliau-beliaunya kalau ngomong kan yang kita itu bukan hidup cuma sekali, tapi hidup itu sebenarnya kan panjang. Hidup dikatakan bisa berkali-kali, tapi mati cuma sekali. Nah, bagaimana kita bisa menjalin ataupun menghiasi kehidupan kita untuk mempersiapkan diri agar kita bisa mati dengan tenang, misalnya. Ya paling tidak berikanlah yang terbaik. Kita punya 24 jam dalam sehari, kita punya 7 hari dalam seminggu. Ya, tinggal bagaimana urusan Tuhan dan bagaimana urusan kita dengan manusia yang lain. Ya. Luar biasa Mas. Oke, luar biasa. Ini ya. Banyak sekali. Daging semua ya. Daging kabeh. Terima kasih Mas Dada, Mas Anam. Mas sampai tutup. Jadi terakhir. Nah, aku punya satu pendapat juga. Teman-teman sinau di rumah yang nonton ini, kalau memang ada di tempat kalian wongi gadget terus gak ngerti duit kayak apa, silakan hubungi teman-teman dari Ibu kok sinau sampai dari ACT maksudnya. Dari aksi cepat tanggap nanti akan dikelola mereka. Biarkan mereka mempresentasikan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka aksikan, apa yang mereka perbuat dengan apa yang Anda punya, yang Anda tawarkan. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat dan menjadi investasi Anda di dunia dan akhirat. Dan tapi tidak lupa orang-orang di sekitar Anda, gitu ya. Jangan sampai ada yang kekurangan tapi kita ngetempeng aja gitu. Oke, ya. Terima kasih untuk TT Associate. Terima kasih buat Mas Cipilo, untuk Api, untuk AA Studio, ada Rata-Rata, Mas Bagus, Mbak Bams. Terima kasih atas sukses terus untuk ACT dan salam untuk teman-teman semua. Salam untuk teman-teman semua, teman-teman sinyal. Ambil hikmah dari cerita sama episode kali ini. Seperti biasa, jangan seperti saya yang gak pinter-pinter ini ya, tapi ambil hikmahnya walaupun itu hanya sedikit. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.